Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi adik-adik semuanya yang sedang belajar ya. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab 3 beriman pada hari akhir gitu ya. Kalian bisa buka juga di dalam buku Pendidikan Agama Islam untuk kelas 9 ya. Boleh dilihat atau boleh dipelajari baik-baik, dan Bapak akan menjelaskan bab 3 tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ini untuk peta konsepnya, beriman pada hari akhir, pengertian hari akhir itu apa, pengertian iman itu apa, dan dalil-dalil tentang datangnya hari akhir. Kemudian pembagian hari akhir ada berapa, hikmah yang bisa kita ambil bagi orang yang beriman kepada hari akhir. Kemudian perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman pada hari akhir, seperti itu. Nah, dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak kekal. Ya, hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Tidak semua benda yang manusia ciptakan itu selalu utuh, tapi pasti ada rusaknya atau ada kerusakannya, seperti itu ya. Nah, pengertian hari akhir ya. Hari akhir adalah berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang, bulan, bumi, dan seluruh isinya akan hancur. Jadi semua perwujudan yang ada di muka bumi ini, mau itu galaksi, Bima Sakti, dan lain sebagainya akan hilang, akan dihancurkan gitu. Nah, kemudian beriman pada hari akhir itu merupakan rukun iman yang kelima. Umat Islam harus yakin dan percaya hari itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. Untuk apa? Untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk perbuatan yang telah kita lakukan di muka bumi ini akan apa? Akan diadili gitu. Yang suka mencuri, tangan akan berbicara, yang suka menggosip, bibir akan berbicara, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Kemudian, nah di sini dalam surat Al-Infitor ya ayat 1 sampai 5. Nah, ini adalah surat Al-Infitor ayat 1 sampai 5. Nah, bisa kalian lihat. Nah, artinya apa? Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Jadi ini adalah tanda-tanda di mana hari akhir itu dilaksanakan atau terjadi. Seperti itu. Langit menjadi dua, bintang akan saling bertubrukan, jatuh. Itu bintang itu besar ya. Apabila bintang itu terbentur ke muka bumi, maka hancur sudah. Meteor-meteor datang ke bumi, gitu kan. Lautan meluap itu ya menguap gitu kan. Atau misal banjir dan lain sebagainya. Dan kuburan-kuburan itu akan terbongkar, akan bangkit gitu kan. Maka tiap-tiap jiwanya akan mengetahui apa yang dikerjakannya selama di muka bumi ini, seperti itu. Nah, ini adalah Al-Waqiah ayat 4 sampai 6. Yang artinya apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Ini sangat luar biasa. Gitu. Walaupun belum terjadi, tapi kita jangan berharap. Tapi nanti juga akan ada waktunya di mana bumi itu sangat diguncangkan dan bumi itu akan terbelah, gunung-gunung akan hancur dan lain sebagainya oleh magma yang keluar gitu. Kenapa? Karena gunung di muka bumi ini adalah pilar untuk menopang apa? Menopang langit
gitu ya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Sangat luar biasa sekali. Kemudian di sini ada juga dalam surat Al-Hajj ayat 7, dan sungguh. Nah, dan sungguh. Jadi Allah itu pasti menjanjikan, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang gitu. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur gitu. Jadi Allah pasti yakin, Allah pasti menjanjikan bahwasanya hari kiamat itu pasti datang. Cuman memang untuk hari ini belum ada, karena Allah itu menjanjikan hari kiamat itu tanpa adanya waktu gitu. Jadi nggak dikasih tahu, sekelas Nabi Muhammad aja tidak tahu, Nabi Adam juga tidak tahu. Cuman ada yang mengatakan bahwa hari kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Makanya sebelum hari Jumat kita harus sebelum hari Jumat ya, atau misal kalian ya sebelum kiamat itu datang, kalian juga harus banyak-banyak beribadah. Jangan mengharapkan hal-hal yang sudah tidak berguna gitu kan, atau misal jangan berharap pada manusia apalagi ya, karena harapan manusia itu harapan palsu, tapi harapan yang pasti itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini ada surat Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Gitu, karena Allah itu tidak rusak gitu. Ya, Allah itu kekal gitu. Allah itu tidak bisa dihancurkan gitu ya, karena Allah itu abadi gitu. Kemudian pembagian hari akhir. Nah, hari kiamat atau hari akhir terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro itu adalah rusaknya benda atau makhluk tertentu seperti orang meninggal, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau misal kiamat kubro atau kiamat besar, kubro itu kabir ya, besar, atau sugro itu sogir, yaitu kecil. Nah, kiamat kubro itu adalah hancurnya alam beserta isinya. Alam semesta semuanya hancur. Makanya disebut dengan kiamat kubro. Nah, tanda-tanda kiamat sugro itu yang pertama ada kemungkaran terus merajalela. Gitu, ada kemungkaran di suatu daerah. Gitu, makanya kiamat sugro diadakan. Allah adakan kiamat sugro pada suatu daerah. Kemudian perzinahan telah terjadi di mana tidak menjadi hal yang tabu gitu ya, zina itu biasa gitu. Makanya itu adalah tanda-tanda di mana kiamat sugro itu akan terjadi. Jika budak melahirkan tuannya, banyaknya perbuatan durhaka anak kepada orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya gitu. Anak ya, anak durhaka, atau kalian bisa siswa-siswi ada yang durhaka kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya melarang, kalian malah ingkar atau malah tetap kekeh gitu kan, pengen pergi. Nah, itu adalah sebuah budak melahirkan tuannya gitu ya, istilahnya seperti itu. Makanya ketika orang tua melarang, maka kalian harus harus menurutinya, seperti itu ya. Nah, kemudian tanda-tanda kiamat kubro. Nah, ini pertama, matahari terbit dari sebuah barat. Nah, apa maksudnya? Di mana keilmuan yang ada di timur sekarang berpindah ke daerah yang berada di daerah barat. Kemudian keluarnya Dajjal atau pendusta atau penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi. Wah, sangat luar biasa. Dan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Itu ada yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj itu adalah sebuah golongan atau bisa makhluk yang perusak gitu ya. Itu adalah tanda-tanda untuk kiamat kubro. Nah, kemudian hikmah beriman pada hari akhir, menjadikan manusia rajin dan taat beribadah, mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk, mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati gitu. Jadi ketika terjadinya kiamat sugro ya, nah manusia itu harus
harus menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mendorong manusia dari perbuatan buruk dan melaksanakan perbuatan yang baik-baik, bersedekah, beramal jariah, beribadah setiap waktu, kemudian tahajud, duha, dan lain sebagainya. Itu adalah perlu tanda keikhlasan dan kesabaran agar tabah menjalaninya. Kemudian mendorong manusia untuk waspada dan berhati-hati. Gitu. Berhati-hati apa? Terhadap hal-hal yang akan terjadi. Gitu ya. Makanya perlu yang dinamakan kenaikan iman. Nah, itu perlu ya, seperti itu. Kemudian, perilaku hawas diri sebagai perwujudan iman pada hari akhir. Nah, hawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Nah, ketika awalnya kita buruk, perilaku buruk, tapi pengen introspeksi diri menjadi yang lebih baik. Nah, itu yang perlu dilaksanakan. Jangan sampai suatu saat ketika orang yang berburuk sangka atau misal orang yang awalnya baik menjadi buruk atau misal orang yang buruk pengen jadi lebih baik lagi, maka itu perlu dilakukan atau introspeksi diri. Nah, itu adalah penjelasan ya bagaimana apa itu hari akhir, kemudian apa juga penjelasan tentang hikmah hari akhir, dalil-dalil tentang hari akhir atau hari kiamat, pengertiannya ya, yang perlu kalian pahami karena hari akhir itu memang untuk sekarang ya belum terjadi gitu kan. Walaupun hari akhir itu juga terbagi menjadi dua, ada kiamat kubro dan kiamat sugro. Tapi yang tidak menuntut kemungkinan kiamat itu tidak akan terjadi, tapi pasti akan terjadi walaupun memang waktunya itu belum saatnya. Nah, sebelum kiamat itu datang, maka adik-adik semua atau siswa-siswi semua harus segera apa? Segera melaksanakan ibadah-ibadah yang baik atau ibadah-ibadah yang menuntun kepada hal-hal yang baik. Jangan sampai hal itu menjadi buruk kepada kita dan kita melaksanakan hal buruk. Ketika hal buruk kita laksanakan, maka kiamat terjadi. Nah, itu yang perlu disesali. Makanya introspeksi diri, ibadah yang rajin, jangan sampai telat ya gitu. Mungkin itu aja penjelasan dari beriman pada hari akhir. Nanti akan kita perjelas di next time ya, biar nanti lebih detail lagi ya. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.